Yang pertama yaitu untuk soal nomor 1 variasi dari materi OD2. Yang pertama untuk menentukan arus tetap rangkaian RLC pada gambar ditentukan terlebih dahulu persamaan diferensial dari soal tersebut. Ditemuin ini persamaan diferensialnya. Nah, diketahui L atau induktansi itu 30, R-nya atau resistansi itu 50, C atau kapasitansinya itu 0,025 farad. E dalam kurung T atau tegangan sumber itu 200 sin, waktunya itu 4 T. Nah, lalu ini yang udah diketahui itu dimasukkan ke dalam persamaan diferensial yang sebelumnya. Jadinya 30 dI per dt ditambah 50 I ditambah 400 integral I dt sama dengan 200 sin 4T. Lalu setelah itu kita menentukan solusi homogen dari persamaan diferensial yang tadi udah dimasukin nilai-nilainya. Itu I HT sama dengan AE pangkat min 5T dibagi per 6 ditambah BE pangkat min 10T per 3. Setelah di solusi homogennya itu AB-nya ini itu adalah konstanta yang harus ditentukan nilainya nanti. Nah, setelah itu kita mencari solusi khusus dari persamaan diferensial di atas. Nah, untuk mencarinya itu kita menggunakan metode variasi parameter. Nah, ini pakai I PT sama dengan UT VT. Nah, di mana UT dan VT itu adalah fungsi yang masih belum diketahui. Nah, setelah itu kita dengan ganti persamaan ini ke persamaan diferensial yang kita samain koefisiennya, kita dapat dua persamaan. Itu UT sama dengan min 5 per 6 UT plus VT V aksen T sama dengan min 10 per 3 VT min 5 per 6 UT. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan dengan faktorisasi. Nah, faktorisasinya itu nanti hasilnya UT itu sama dengan C1 E pangkat 5T per 6 dan VT itu sama dengan C2 E pangkat min 10T per 3. Nah, setelah difaktorisasi itu, ini berarti ngubah yang tadi tuh, ini jadi C1 C2 ini yang konstantanya itu harus ditentukan. Nah, dengan mengganti UT sama VT ini ke persamaan yang ini, itu kita dapat hasil ini kan. Nah, setelah itu kita cari lagi solusi umumnya. Nah, ini I PT sama dengan C1 C2 E pangkat min 5T per 6 kali E pangkat min 10T per 3. Ini hasil itu IT sama dengan IHT
ditambah IPT. IT sama dengan dimasukin yang tadi di atas AE min 5T per 6 ditambah BE min 10T per 3 ditambah C1 C2 E pangkat min 5T per 6 E pangkat min 10T per 3. Nah setelah itu, nah setelah kita menemukan nilai konstanta dari A, B, C1, C2 tadi, kita balik ke kondisi awal rangkaian tadi ya kan. Nah kondisi awalnya itu I0 sama dengan 0 ampere, D1 dalam kurung DT, D1 per DT dalam kurung 0 sama dengan 0 ampere A per S. Nah selanjutnya itu dengan ganti kondisi awal ini ke dalam persamaan ITDA dan DIDT tadi, kita dapat dua persamaan, itu A plus C1 C2 sama dengan 0 sama min 5A ulang ya, A tambah C1 C2 sama dengan 0 dan min 5A per 6 min 10 C1 C2 per 3 sama dengan 0. Nah dengan menyelesaikan dua persamaan ini tuh kita dapat hasilnya itu A sama dengan 0, C1 sama dengan 20, C2 sama dengan 1 per 10. Nah arus tetap itu diketahuinya itu I tahingga sama dengan 0. Jadi kan T-nya itu diketahuinya kan arus tetap itu ketika T sama dengan tahingga. Nah sukunya ini kan suku E pangkat min 5T per 6 sama E pangkat min 10T per 3. Nah karena ini mendekati 0, berarti arus tetap I tahingga itu sama dengan 0.